makanan yang mengalami tromboflebitis ya infeksi gitu ya. Nah, ibu harus tahu dulu. Jadi tromboflebitis itu adalah peradangan gitu ya ibu, karena infeksi yang terjadi di belakang betisnya ibu. Ya, itu namanya tromboflebitis femoralis. Nah, kalau tidak ditangani dengan baik ibu itu dia bisa kemana-mana. Jadi bisa mengakibatkan infeksi yang lebih parah lagi, peradangannya bisa naik ke daerah panggul. Jadi kita sebut dengan tromboflebitis pelvic gitu ya. Jadi memang betul-betul harus kita tangani sekarang. Nanti akan saya redamkan dulu rasa sakitnya. Kemudian nanti saya juga sudah kolaborasi dengan dokter kecil. Jadi ibu pada saat pulang nanti akan mendapatkan obat antibiotik, obat antiinflamasi, dan obat anti-infeksi. Ya, oke ibu silahkan tidurnya terlentang aja dulu, ya. Saya sambil menyiapkan alat dulu ya bu ya. Oke, ibunya sudah tidur, ibu tidur terlentang. Oke, ibunya tidur terlentang. Seperti biasa kita cuci tangan gitu ya. Nggak usah pakai APD terlalu berlebihan, yang penting masker dan handscoon aja ya. Oke, di sini sepertinya alat-alatnya kita pastikan alatnya ada yang kurang atau tidak. Saya rasa ada yang kurang deh. TTV-nya mana? Oke, ini saya mau periksa dulu ya bu. Kalau tadi kan berdasarkan keluhan ibu saja, ini harus saya periksa supaya kita tahu. Ibu, maaf, sebenarnya ya. Jadi tetap harus kita periksa ya, karena kan ibunya tadi hanya berdasarkan keluhan aja. Ini nggak saya ituin beneran ya? Iya ibu. Ini udah. Udah saya cek beneran ya lalu. Iya ibu. Oke. Nah, normal ya bu ya. Periksa juga nadinya. Oke. Nadinya normal. Tekanan darahnya sih normal ya bu, 110/80. Nadinya juga masih dalam batas normal. Coba saya lihat suhunya ya. Oh, udah bunyi ya? Bunyinya bagus sekali. Ini suhunya 38,7. Ya memang karena ada peradangan di kaki, infeksi. Jadi memang dia suhunya naik gitu ya, Bu. Oke, keluhannya tadi di kaki sebelah mana, Bu? Oh, kaki kanan. Jadi kita harus memastikan jangan hanya berdasarkan anamnesa ibunya aja. Oke, saya lihat dulu ya, Bu. Maaf. Saya lihat. Oke, ibunya kakinya lurus. Gimana cara cek tromboflebitis? Dengan mengecek tanda tabung obat. Nah, kalau yang diajarkan Bu Eni kan 2 kaki gitu kan. Nah, karena ini dia kakinya cuma 1 gitu ya, kita cukup tahan aja sambil ditarik ke arah ibu gitu ya kan. Ibunya kesakitan loh. Gitu. Pasti kalau di sebelah sininya akan sakit. Ya, di bawah sini. Tuh, ya. Kalau varises itu dari atas sini ke sini. Tapi kalau tromboflebitis kebalikannya, dari bawah ke sini ke atas. Seperti itu. Ya, jadi itulah kenapa harus dicek tanda kuman, karena nanti ada tarikan di bawah sini. Nah, pada saat kita tarik yang agak kencang, sakit ya. Ibu dilemesin aja, Bu. Coba, Bu. Oh, iya memang ini ya. Coba kalau sebelah sini ya, Bu ya. Nah, ini cium. Oh, nggak sakit. Berarti memang tromboflebitis yang sebelah kanan, gitu ya. Oke, sebentar ya, Bu ya. Oke, sekarang kita mulai pakai menyiapkan alat-alatnya. Ini adalah air baskom yang berisi air hangat. Air hangat. Kita dekatkan kaki, ya, karena kita kan mau pasang perban di kaki ibunya. Boleh minta bantal satu lagi sebagai penjangkau. Ini nggak usah, nanti saya aja. Ini apa namanya? Prinsipnya apa? Steril atau bersih? Bersih. Oke. Bu, saya mau pasang perlak dulu ya Bu ya. Harusnya perlak yang agak gedean dikit ya. Ibu kakinya dibiasain aja, kan lagi sakit Bu. Ibu ini terlalu pintar ya. Oke, bantalnya. Nggak ada 2 bantalnya? Maaf ya Bu ya. Berarti ini maaf Bu, berarti saya salah. Saya harus pasang di atas. Ya. Nah, Ibu nanti di rumah posisinya seperti ini. Karena ini kan mungkin dia terjadi infeksi karena adanya penyumbatan gitu ya, pembekuan darah, dan memang ada patogen juga yang masuk bakteri. Jadinya dia mengalami infeksi. Untuk meredamkan hal itu, Ibu bisa memposisikan seperti ini. Jadi Ibu kalau istirahat di rumah, kaki yang mengalami tromboflebitis itu atau kaki yang memang mengalami infeksi ini, Ibu posisikan seperti ini. Bisa pakai 2 bantal ya.
Artinya adalah kakinya ibu harus lebih tinggi dibandingkan dengan daerah badannya ibu, terutama jantung, supaya harapannya pembuluh darah venanya ini kembali lagi. Gitu ya. Oke, ini saya lipat ya, Bu. Ini ceritanya nggak pakai kaos kaki ya? Iya, Bu. Oke. Oke. Mana? Oh ini. Ini kita cukup pakai satu aja. Kalau ini ini kan perlak itu nggak terlalu apa namanya, wasat, nggak terlalu lebar ya. Kita pakai handuk aja ya. Iya, Ibu. Handuk air hangat. Nah, kita keras. Keras handuk ini. Terserah kalian mau seperti apa. Ini kaki bawahnya ya kan? Nah, jadi yang dikompres adalah kaki bagian bawahnya. Nanti besok kalau ujian jangan atasnya ya, kaki bawahnya. Kompres selama boleh 5 menit, 10 menit, maksimal 15 menit aja karena itu udah lama banget. Sebetulnya dia kompres air hangat untuk apa? Iya betul. Satu, untuk melancar sirkulasi peredaran darahnya karena kan dia mengalami sumbatan. Kalau kita kita kompres, otomatis dia akan mengalami vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya akan melebar, harapannya bisa kembali lagi ya, jadi lancar. Yang kedua adalah ini untuk merilekskan kakinya si ibu. Karena kalau coba aja kalian peradangan bengkak terus dikompres dengan air hangat kan enak gitu kan. Nah, jadi kompresnya kalau ujian juga berkali-kali, jangan cuma sekali ya. Iya, Ibu. Kompres lagi ya Bu ya. Bu, sakit ya. Oke. Oke. Oke, Ibu ini sudah ya, sudah dikompres. Nah, sekarang Ibu, saya mau pakai yang namanya Verban. Jadi Verban ini wajib dipakai Ibu. Kenapa? Supaya untuk memfiksasi. Ya, jadi Ibu kalau jalan kan daerah belakang ini kan sakit kan? Karena nggak ada fiksasinya, nggak ada yang menjadi penahannya. Nah, kalau pakai Verban ini, jadi Ibu jalan insya Allah nggak akan terasa sakit. Jadi meminimalisir rasa sakitnya, gitu ya. Verbannya pun harus dari kaki sini ya. Oke. Nah, perbannya hati-hati, kadang kakak tingkatnya tuh suka dari atas, salah, dari bawah. Tromboflebitis itu dari bawah. Silakan kalian buat sebagus mungkin. Perban untuk apa fungsinya? Iya, menyangga, memfiksasi. Nih, coba kalian kan kalau nggak pakai perban, dibanding dengan pakai perban kan kakinya jadi kayak kaku gitu kan kalau pakai perban. Itu fungsinya. Ya. Nah, ini tuh harusnya ada pengaitnya. Mana pengaitnya? Nggak ada. Ada, Bu. Udah, oke. Dipakainya berapa lama? Oh, ini dipakainya berapa lama? Ini harus dipakai sampai dengan kakinya ibu itu sudah sehat, sudah tidak mengalami peradangan lagi. Nah, tapi jangan artinya ibu 1 minggu kemudian ibu nggak buka-buka, nggak mandi dong. Jadi kalau mandi terus mau tidur itu dibuka. Ya, nanti saya akan melakukan konseling di akhir ya. Nanti duduk di ruang konseling ya. Oke, ibu ini sudah selesai saya lakukan. Saya kembalikan dulu ya. Ini si perlaknya. Saya bersihkan dulu. Mohon diangkat dulu. Bu, sakit ya Bu. Aduh maaf ya Bu ya. Jadi nanti di rumah posisinya seperti ini ya Bu ya. Oke. Atau mungkin ibu mau istirahat dulu di sini, boleh. Kalau mau istirahat dulu saya sambil konseling di sini ya Bu ya. Saya lepas ini dulu ya. Kita lepas dulu ya konselingnya. Oke. Nah, Ibu, ini sudah selesai saya lakukan tindakan. Jadi, Ibu kalau di rumah itu mobilisasi boleh, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Jadi artinya Ibu kalau mau beraktivitas, Ibu bekerja atau Ibu rumah tangga? Oh, Ibu rumah tangga. Berarti tidak boleh beraktivitas yang berlebihan, gitu ya. Jadi Ibu mobilisasinya tetap boleh, tapi tidak boleh beraktivitas yang berlebihan. Mungkin Ibu mau loncat-loncat, itu nggak boleh, gitu ya. Jadi hanya boleh beraktivitas jangan beraktivitas berlebihan, ya. Kemudian Ibu wajib memenuhi nutrisi dan hidrasi. Artinya Ibu harus tetap makan bergizi, berimbang dan bervariasi. Ya, kalau bisa ibu harus tetap makan nutrisi gitu ya, dari telur ataupun dari ikan, sayur, buah, itu semua tetap boleh dimakan ya. Kemudian minum juga tetap harus dijaga. Ibu harus minum selama berapa banyak? Berapa liter sehari? 2 liter. Ya, 2 liter atau seperti 8 gelas per hari. Ya, 8 sampai 12 gelas per hari gitu ya. Nah, Ibu kemudian nanti kaki ini harus selalu dievaluasi. Tadi Ibu juga udah tanya ini sampai kapan Bu Bidan? Kita kan kunjungan ulangnya 3 sampai dengan 1 minggu ke depan. Nah, 3 hari sampai dengan 1 minggu ke depan itu setiap malam ini Ibu harus dilepas atau setiap mandi itu dilepas ya. Dilepas, dibersihkan ya. Kemudian Ibu juga boleh mengulang dengan melakukan kompres air hangat selama paling maksimal itu 15 menit. Nah, ini dievaluasi. Apakah memang sudah membaik
atau masih seperti ini, atau bahkan lebih buruk lagi. Kalau misalnya memang ada indikasi lebih buruk lagi, ibu berarti harus datang di 3 hari ya, atau 1 minggu ke depan itu tanpa menunggu waktu kunjungan ulang, ibu sudah boleh datang ke kami lagi, seperti itu. Jadi ini harus tetap dibersihkan ya Bu ya, jangan ibu mandi dengan perban ini gitu ya. Oke, kemudian ini nanti saya akan memberikan obat, ada obat anti nyeri ya, ada obat antibiotik, dan ada obat anti peradangan, anti inflamasi. Itu semua wajib diminum ya, 3 kali 1 tapi dosisnya beda-beda ya. Antibiotik 3 kali berapa? 500 mg, anti inflamasi 3 kali 50 mg, anti nyeri 3 kali 50 mg ya. Kalau obatnya apa gitu, kalau misalnya dosennya nanyanya apa, itu tergantung objin yang ngasih ya kan. Antibiotik bisa amoxicillin, bisa yang lain ya. Kalau anti nyeri bisa apa? Anti nyeri paracetamol ya kan, anti nyeri kan. Kalau anti inflamasi bisa apa? Ibuprofen, ciprofloxacin, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalian kalau ujian silahkan membawa merek dagang sendiri-sendiri. Yang penting kalian menyebutkan antibiotik 3 kali 500 mg, anti inflamasi 3 kali 50 mg, dan anti nyeri 3 kali 50 mg. Setelah itu ibu nanti kunjungan ulang 3 hari atau 1 minggu ke depan. Kalau ibu rasa 3 hari udah enakan, berarti nanti 1 minggu aja. Ibu lihat sambil evaluasi setiap malam. Kalau memang sudah mendingan, ya tetap lakukan kunjungan ulang 1 minggu kemudian, nanti akan kami lihat. Ya, tapi kalau ibu merasakan nanti kakinya masih sakit atau bahkan lebih buruk lagi gitu ya, ibu wajib datang ke kami tanpa menunggu masa kunjungan ulang. Ya, ibu ya bisa dipahami ya Bu. Oke, kalau begitu ibu silakan istirahat dulu, atau misalnya ibunya mau dipersilakan pulang. Ya, tromboflebitis gampang.